Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Alhamdulillah sudah di halaman 64 ya. Furudul wudu ya. Tapi ini udah saya ulang matan sedikit. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyir rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa furuduhu sittatun, dan bermula fardunya wudu itu ada 6. Ahaduha, bermula salah satunya 6 itu niyatu wudu'in, niat wudu, au ada'i fardhin, atau niat fardu wudu, au raf'i hadasin, atau niat rafa hadas, li ghairi daimi hadasin, bagi bukan si daim hadas. Hatta fil wudu'il mujaddad, hingga pada wudu yang diperbaharui, atau niat taharah darinya hadas, atau niat taharah untuk seumpama salat dari mama yang tidak dibolehkan akan dia nyama kecuali dengan wudu, atau niat untuk membolehkan yang butuh kepada wudu seperti salat menyentuh mashab. Wala takfi niatus tibahati ma yundabulahul wudu'u, dan tidak memadalah oleh niat membolehkan ma yang disunnahkan baginya ma akan wudu, seperti niat untuk baca Quran ya. Jadi nggak pakai wudu kemarin ya, nawaitu liqiraatil Quran doang, nggak ada nawaitul wudu'a ya. Kalau ada nawaitul wudu'a diperselisihkan, seperti baca Quran atau baca hadis, dan seperti masuk masjid, dan seperti ziarah kubur. Nah, kemarin di sini. Jadi sekarang wal aslu. Saya baca dikit. Wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu binniyah. Bermula dalil pada wajibnya niat itu hadis innamal a'malu binniyah. Ay, innamal sihhatuha la kamaluha. Hanya saja bermula segala amal itu dengan niat. Artinya hanya saja bermula sahnya amal itu dengan niat. La kamaluha, bukan kamalnya amal ya. Itu dia Ustaz. لا لإكمالها أستاذ. La kamaluha. Hmm. Innama sihhatuha la kamaluha. Artinya di sini bermula amal kan dengan niat. Apa maksud bermula amal dengan niat? Bermula sah amal. Nah, bukan sempurna amal. Karena ada juga nanti ulama kayak Imam Hanafi, hadis ini beliau pahami kamal bukan sah. Artinya tanpa niat pun menurut Imam Abu Hanifah wudu itu sah tanpa niat. Karena beliau mengartikan innamal a'malu kamaluha, kamalul amal, bukan sihatul amal. Jadi beda-beda mujtahid Ustaz. Nah, jadi sekarang innamal a'malu qauluhu innamal a'malu binniyat. Tafadhal Ustaz. Oke, Tengku saya ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu innamal a'malu binniyati ay binniyatiha fa'al iwadun anid dhamiri. Qala ba'duhum wa asru zikril a'mali ala zikril af'ali li'anna al-awwala khassun bidhawil uquli bikhilafi tsani fa innahu 'amun fihim wa fi ghairihim. Intaha. Qauluhu ay innama sihhatuha ay sihhatul a'mali wal muradu biha al mu'tamadu biha syar'an liyakhruja nahul aqli wasyurbi wa khuruji ba'dil a'malil mazkurati an i'tibarin niyati fihi kal azani wal khutbati wal itqi wal waqfi wa nahwi dhalika mimma la yatawaqqafu ala niyatin lidalilin akhara. Wa qawluhu la kamaluha ay laysal muradu innama
kamalul a'mali kama qalahul imamu Abu Hanifata fatasihhu indahul wasailu bighairi niyatin wal wudu'i wal ghusli. Oke, Ustaz. Itu Ustaz. Masyaallah. Nah, itulah dia Ustaz. Qauluhu innamal a'malu binniyat ay biniyatiha. Hanya saja bermula segala amal itu dengan niat. Artinya dengan niatnya amal. Fa'al iwadun anid dhamir, maka bermula al itu ganti dari dhamir. Al di niat. Bin niyah ay biniyatiha. Ha kembali ke amal. Qala ba'duhum, berkata sebahagian para ulama, wa asara zikral a'mal ala zikril afal. Dan mendahului ianya Nabi ya. Wa asara, mengutamakan ianya Nabi akan menyebut a'mal. Innamal a'mal ala zikril afal. Di atas menyebutkan af'al, bukan innamal af'al, tapi innamal a'mal. Kenapa? Li'annal awwala khassun bidzawil uqul, karena yang pertama itu khusus dengan yang berakal. A'mal itu khusus yang berakal. Ya'malu Zaidun misalkan, may ya'mal amalan sholihah ya. Jadi amala itu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal. Bi khilafis tsani, dengan sebalik yang kedua yaitu amal. Fa innahu amun fihim wa fi ghairihim. Maka sesungguhnya amal itu umum pada mereka zawil uquli dan pada selain mereka ya. Hewan juga fa'ala ma fa'alan nuair ya, dalam hadis Nabi ya. Ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu. Intahak qaulu ba'dhum. Qauluhu ay innama sihatuha, bermula ucapan syarah artinya hanya saja bermula sahnya amal, ay sihatul amal. Wal muradu biha al mu'taddu biha syar'an. Bermula yang dimaksud dengannya amal itu yang dihitungkan dengannya amal pada syara'. Bermula yang dimaksud dengannya amal itu yang diperhitungkan dengannya amal pada syara'. Amal-amal yang ada nilai pada syara' ya, ibadah maksudnya. Liyakhruja nahul akli wa syurbi, supaya keluarlah oleh seumpama makan dan minum, enggak perlu kepada niat. Boleh enggak damir ke situ? Nanti kita lihat ya. Wa khuruju ba'dil a'malil madzukurati an i'tibarin niyati fi kal adzani wal khutbati, bermula keluar sebahagian amal yang disebut. Bermula keluar sebahagian amal yang disebut, yaitu amal yang dihitung dalam syara'. Keluar dari mana? An i'tibarin niyah, dari memperhitungkan niat padanya sebagian amal. Ada amal-amal yang amal itu bernilai dalam agama tapi enggak perlu kepada niat. Contohnya kal azan, seperti adzan, wal khutbati, khutbah Jumat enggak perlu kepada niat, wal idqi, membebaskan budak, wal waqi wakaf, wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian, mimma dari mama la yatawaqafu, yang tidak tergantung ianya ma ala niyatin kepada niat itu, lidalilin akhara, karena ada dalil lain. Jadi khuruju mubtada, dalil khobarnya. Tadi dalam hadis innamal a'malu binniyat, semua amal butuh kepada niat. Amal-amal yang berupa ibadah semua butuh kepada niat secara zahir ya. Tetapi ternyata ada juga sebahagian amal ibadah yang tidak perlu kepada niat, seperti adzan, khutbah. Oh, itu karena ada dalil lain. Pentaksis hadis innamal a'malu binniyat yang umum. Wa qauluhu la kamaluha ay laisal murad, tidaklah yang dimaksud innama hanya saja bermula kesempurnaan amal itu dengan niat. Kama qalahul imam, sebagaimana yang mengatakan akan nyama oleh Imam Abu Hanifah. Fatasihu indahu, maka sah di sisinya Abu Hanifah oleh wasail, oleh segala wasilah-wasilah seperti wudu, tayamum kan, bi ghairi niyatin, dengan tanpa niat. Kal wudu'i wal ghusli, seperti wudu dan mandi. Titik Ustaz. Ya. Tunggu. Yang itu tunggu ya. Yang mengatakan apa, semuanya setiap yang perbuatan pasti ada niatnya, kalau nggak niat katanya tuh ngigau gitu, atau kan itu pendapatnya Abu Hanifah gitu ya. Enggak. Kan dalam hati itu tempatnya mahalnya niat itu dalam kalbu. Iya, benar. Jadi semua perbuatan itu pasti ada niatnya, maksudnya niatnya itu mesti ada, walaupun tidak disyaratkan untuk sah amal itu harus ada niat. Tapi apapun yang dilakukan orang pasti ada motivasinya kan. Niat kan bisa berarti juga sebagai pendorong. Ketika kita belum mengerjakan kan ada keinginan dulu untuk mengerjakan. Cuma enggak jadi syarat sah.
Jadi maksudnya orang ngigau tentu azan aja gitu, nggak tampak apa-apa itu sah juga azannya. Jarang kan orang yang ngigau, tapi kecuali orang mimpi. Maksudnya sekalipun orang langsung azan, ngigau katakanlah kan. Tapi kalau ngigau nggak boleh, kecuali ngigau, jangan ngigau lah. Orang sadar, tapi nggak niat ini untuk beribadah maksudnya. Udah azan aja. Nah, iklam misalkan niatnya ya nggak apa-apa, tetap dianggap azan. Bisa jadi iklam untuk memberitahukan orang masuk waktu sholat. Ya, yang lain Ustaz. Jadi ternyata amal itu lebih umum Ustaz. Oh bukan umum, khusus. Man amila. Aman kayaknya Ustaz. Ini masih ringan. Kemudian mana lagi? Ini Ustaz. Siapa yang baca? Ini Matan nih. Boleh tunggu ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu karnuha inda awali ghasli jizain. Ini kayaknya nggak boleh diikuti Ustaz nih. Juz'in biasanya. Juz'in min wajihin. Falau qaranaha bi asna'ihi kafa. Wa wajaba i'datu ghasli ma sabaqaha. Wala yakfi karnuha bima qablahu haitsu lam yastashabaha ila ghasli syai'in minhu. Wa ma qaranaha huwa awwaluhu. Fatafutu sunnatul mudmadati an in ghasala ma'aha syai'un minal wajhi ka humrati as-safati ba'da niyati fal aula ayufarrika an-niyata bi an yanwi inda kulli min ghasli kaffaini wal mudmadati wal istinsaqi sunnatal wudu'i. Summa faradal wudu'i inda ghaslil wajhi hatta la tafuta fadilatul istishabil niyati min awwalihi. Wa fadilatul mudmadati wal istinsaqi ma'a inrisali humratis safati. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Itu dia tadi kan. Tadi rukun wudhu yang pertama niat. Kemudian wajibu karnuha. Wajiblah oleh menyertainya niat inda awali ghasli juz'in, ketika awal basuh bagian dari wajah. Wajib menyertai niat ketika membasuh awal wajah. Itu wajib maksudnya supaya dihitung sebagai wajib. Kalau enggak bareng berarti yang kita basuh tanpa niat enggak dihitung. Bukan berarti enggak sah kan? Kalau qaranaha, maka jikalau menyertai ia akannya niat bi asna'ihi, di tengahnya basuhan wajah, kafa memadai ia, dan wajiblah oleh mengulang basuhan ma yang mendahului ianya ma akannya niat. Kita titik dulu Ustaz. Mana qauluhunya? Nah, ini. Langsung aja Ustaz ya. Karena ini berarti ada pengulangan lagi matanya. Nah, lanjut lagi baca, siapa mau baca? Qauluhu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu karnuha. Dukhulu ala matni. Wa huwa ghairu mula'imi liqali inda awali. Ila akhirih. Falau qala wa yajibu wuqu'uha inda awali ila akhirih. Lakin ansaba ta'amul. Wa qawluhu inda awali ila akhirih. Innama wajaba karnuha bihi li ajli i'tidadi bi fi'lihi. La li ajli al-i'tidadi bin niyati. Fala yunafi ma ya'ti min annahu law ata biha fil asna'i kafa. Wa idza saqata ghasl wajhihi li illatin wala jabiratin fal aujuhu. Kama fi tuhfah. Wujubu qarnuha bi awali mawsulin minal yadi. Fa in saqatata aidan apa itu ya? Tak itu. Iya. Fa in saqatata aidan parrasu parrijlu wal yaktafi bi niyati tayammumi li istiqlalihi kama la takfi niyatul wudu'i fi mahalliha an tayammumi li nahmil yadi kama huwa zahir. Oke, Ustaz. Titik dulu. Nah, qauluhu wa yajibu karnuha dukhulun alal matni. Bermula ucapan syarih dan wajiblah oleh menyertainya niat itu masuk kepada matan. Maksudnya ini nyambung kepada matan ya. Mana tadi? Wa yajibu karnuha. Wa yajibu karnu. Apa yang muskil di sini? Wajiblah oleh menyertainya niat ketika awal basuh wajah. Oke, kita lihat dulu. Jadi itu masuk kepada matan. Bahwa ghairu mulaim dianya ucapan syarih itu tidak cocok. Ghairu mulaim tidak cocok liqaulihi bagi ucapannya syarih inda awal. Atau bagi ucapannya matan inda awal. Inda awal. Kenapa nggak cocok, Ustaz? Bermula ucapan syarih wa yajibu karnuha itu masuk kepada matan. Bahwa dianya ucapan syarih itu tidak cocok bagi ucapannya syarih inda awalin ilah. Inda awali ghasli juz'in minal wajah. Kalau qala maka jikalau berkata ianya syarih wa yajibu ku'uha. Dan wajiblah oleh jatuhnya niat ketika awal. Lakana ansab sungguh ada ianya ucapan syarih itu lebih munasabat ta'amal berpikirlah kamu ini kita diajak berpikir Ustaz. Gimana enggak cocok? Wajib menyertakan niat ketika awal basuh. Wajib menyertakan niat ketika awal basuh. Enggak ada masalah kan? Ketika kita membasuh pertama ada niatnya. Menyertakan niat ketika awal basuh. Beliau menyatakan mestinya yang lebih cocok wajiblah oleh menjatuhkannya niat ketika awal basuh. Bukan membarengkan masalahnya apa, yang penting menjatuhkan niatnya. Gimana? Mana Ustaz Baruli? Itu tentu kan maksudnya kan ingisal di situ bukan? Kalau ingisal kan berarti yang penting Ada niat. terbasuh. Ya kan istilahnya kalau wudu kan yang penting ingisal bukan membasuh sendiri kan? Iya. Iya, yang penting waktu ini dibasuh orang gitu. Yang penting wuku sama kornu mungkin beda situ. Kalau kornu kan berarti kerjaan mutawadi dan niatnya gitu. Tapi kalau wuku itu ya bisa jadi orang yang ngebasuh dia yang niat gitu. Ada kemungkinan seperti itu ya. Yang penting niatnya tugas dia. Masalah basuh bisa dia yang basuh, bisa orang, bisa dia nunggu hujan jatuh misalkan. Wajiblah oleh menyertakan niat ketika awal basuh. Wajiblah oleh menjatuhkannya niat ketika awal basuh. Awal terbasuh. Yang penting ada niat ketika terbasuh muka. Ini disuruh pikir kita Ustaz. Jadi kita harus mikir dulu ini 10 menit ya. Jadi kita tinggalin dulu, nanti kita pikir lagi. Soalnya belum ini. Oke. Kemudian qaulu inda awalin.
wajib menyertakan niat atau wajib jatuh niat ketika awal basuh. Qauluhu inda awalin ilah innama. Hanya saja wajiblah oleh menyertakan niat bihi dengannya awal basuh. Li ajlil i'tidad, untuk dihitung dengan perbuatannya si mutawaddi. La li ajlil i'tidad bin niat, bukan untuk dihitung niat. Niat dimanapun boleh dihitung. Kita basuh dulu, terakhir baru niat kan? Niatnya tetap dihitung, cuma harus basuh ulang. Jadi beliau menyatakan wajib menyertakan niat di awal basuh. Jadi wajib menyertakan niat dengan awal basuh, tujuannya supaya perbuatannya membasuh muka dihitung. Bukan untuk dihitung niat, karena niat tetap dihitung walaupun di tengah-tengah basuhan. Cuma yang terlanjur dibasuh tanpa niat harus dihitung. Jadi kalau maksud inda awalin yaitu innama wajaba, fala yunafi, maka tidak ternafilah oleh ma yang akan datang ianya ma min annahu, dari bahwa sungguhnya orang yang berwudu tadi jikalau mendatangkan ia dengannya niat fil asna'i pada pertengahan basuh tadi kafa mencukupi ia. Karena di depan beliau menyatakan kan kalau dia niat di ketika pertengahan basuh dulu tanpa niat, udah separuh baru niat. Niatnya tetap dihitung, cuma yang udah dibasuh harus diulang. Nah, titik. Ini banyak mengupas ibarat. Kalau di qaid terus Tengku, maksudnya gini langsung inda awali ghusli juz'in minal wajhi gitu. Gimana maksudnya, Ustaz? Ya artinya awali ghuslunya juz'un minal wajhi gitu. Jadi asna di sini maksudnya asna pertengahan wajah bukan awal gitu. Jangan pertengahan basuh. Iya, pertengahan. Jadi istilahnya kan kalau di sini kan awal ghusli ada kaitan dengan juz'in minal wajhi gitu. Awal juz' minal wajhi. Ya. Jadi di sini nggak boleh awal wajah kayaknya, Ustaz. Iya. Wajah nggak ada awalnya soalnya. Kan bisa dimulai di mana aja kan? Kalau di Bajuri ada itibarnya Tengku, ibaratnya. Jadi kalau awal juz' minal wajhi itu maksudnya adalah kalau dari itibar di sini gitu, ihtimalnya awal juz' minal wajhi itu adalah atasnya wajah gitu, bagian atas wajah ini gitu, yang masih di situ. Ya, ini bisa domernya kembali ke wajah seandainya nggak ada ghuslinya. Tapi di sini kan ada awali ghusli kan? Nah, wajiblah oleh menyertakannya ketika awal basuh bagian dari wajah. Oke, aman. Maka jikalau membarengkan dia akan niatnya bi asna'ihi dengan pertengahannya, bukan pertengahan wajah, pertengahan basuh. Kenapa kita tahu pertengahan basuh? Karena beliau mengartikan ini tadi innama wajaba karnuha. Hanya saja wajiblah oleh menyertakannya dengan awal basuh supaya dihitung perbuatannya membasuh. Karena ketika awal basuh enggak niat, berarti enggak dihitung. Yang mulai dihitung basuhan yang mulai bareng dengan niat. Jadi yang mau nah itu Ustaz. Bukan masalah berbicara tentang wajah. Kelihatannya begitu Ustaz kalau ibarat di sini. Coba Ustaz dilihat. Nah. Ya sama kayak gitu Tengku. Cuman ada ihtimal gitu, ada ihtimal bahasa itu. Iya. Seolah-olah gitu. Harus juz' minal wajhi gitu. Ya, tapi boleh di mana aja. Ya kalimatnya kan jadi satu gitu. Ya. Kemudian juga begini kan, dan wajiblah oleh mengulang basuh ma, ya kan? Mengulang basuh ma, tentunya wajah kan? Wajiblah oleh mengulang membasuh ma, yaitu wajah yang mendahului ianya ma akannya niat. Ada wajah yang udah dibasuh enggak niat harus di. Oh, ibaratnya kalau mungkin beda ibarat Tengku. Beda ibarat. Iya, jadi kalau di sini mah inda ghusli awalu juz'in gitu. Ya. Di sini itu. Kalau di sini beda ya. Kalau di sini inda ghusli awalu juz'in minal wajhi itu. Beda ya, ibaratnya beda. Ya, ini baru takdir Ustaz. Ini harus banyak takdir kan? Wa idza saqata ghaslu wajhi. Bila gugurlah oleh basuh wajahnya. Wajah enggak wajib basuh. Li'illatin karena penyakit. Mungkin hangus ya, seluruh wajah hangus. Kalau hangus kan nggak boleh dibasuh, gosok. Wala jabirata, dan tidak ada jabirah, tidak ada penutup wajah. Kalau ada penutup nanti bolehlah kita usap di atas jabirah. Ini jabirah nggak ada.
Apabila gugurlah oleh basuh wajahnya seseorang karena satu penyakit. Ada karena satu penyakit wajahnya nggak boleh kena air, nggak boleh dibasuh. Wala jabirata dan nggak ada perban di atas muka. Fal aujahu kama fit tufah, maka bermula yang paling aujah sebagaimana dalam tufah itu wujubu karniha, wajiblah menyertainya niat bi awali maghsulin minal yad, dengan awal basuhan dari tangan. Berarti niat pindah ke tangan. Ketika basuh tangan disitulah niat nawaitul wudu'a. Nah ini ada kasus niat bukan di wajah. Nah ini teka-tekinya. Gimana Ustaz? Wajib menyertai dengan awalnya dibasuh tangan sekali kita. Gimana? Wajib menyertai awal basuh daripada tangan mana ya? Jadi ketika basuh tangan baru niat. Kita wajah gugur, nggak basuh wajah, wudhu langsung tangan. Karena wajah ada penyakit nggak boleh kena air. Ini misal ya. Jadi niat berarti berpindah ke awal basuh tangan. Ketika kita basuh tangan, niat. Atau kita basuh dulu baru niat. Berarti yang duluan kita basuh nggak dihitung, harus diulang. Sama kasusnya seperti wajah. Oh, tangan kita nih, kita masa kayak kita mau masuk dalam kolah itu kemudian niat ya. Niat wudhu. Pas basuh tangan, nawaitul wudu'a. Udah. Yang niatnya tadinya di muka, karena muka nggak bisa dibasuh, kan habis muka langsung tangan. Berarti niat pindah ke tangan. Itu karena wajib tartib, Guru ya? Ya. Nah ini tangan juga nggak bisa dibasuh karena sakit juga. Nah ini tambah. Fa'in sakotata, maka jika gugurlah keduanya wajah dan tangan pula. Farraksu, maka bermula niat itu di kepala. Jadi pas basuh kepala niat. Di kepala nggak bisa diusap. Udah nggak boleh kena air seluruh kepala. Farrijlu, ketika basuh kaki baru niat. Berpindah dia. Begitu Ustaz. Iya, kalau ibarat di sini emang udah sempurna Tengku. Kalau di Bajuri memang nggak ada awali guslinnya gitu, nggak ada awalnya. Jadi di sini aman berarti Ustaz? Aman di sini ya. Soalnya memang di sini juga seharusnya indah awali guslin ya. Kalau di sini memang pas ibaratnya indah awali guslin. Oke Ustaz. Ustaz, yang tangan nih maksudnya bukannya pegang tangan Ustaz, mana tangan daripada siku sampai siku Ustaz? Ya, dari ujung jari sampai siku itu tangan. Sampai mirfakai ini. Mana yang muskil Ustaz Khairun Najmi? Ya pikir tadi apa masa awal pergelangan tangan itu masa kita basuh bukan Ustaz? Kan kita mau Nggak harus di awal, artinya kita basuh jari. Yang harus dibasuh kan seluruh tangan. Ya. Kalau kita mau dihitung, berarti kita niat ketika awal basuh. Kalau kita basuh dulu baru niat, berarti yang udah kita basuh harus diulang basuh. Niat tetap dihitung. Sama kayak di kasus muka tadi kan? Iya. Berarti Guru kalau dia kepalanya sakit tapi wajahnya tidak, berarti kembali lagi ke wajah gitu ya? Iya, itu awal niat tetap di wajah. Kalau wajah rusak baru pindah kan? Kalau masih ada peluang untuk dibasuh dikit ya di situ aja. Separuh misalkan wajahnya separuh nggak boleh kena air, separuh boleh. Kan harus wudhu, untuk separuh itu harus kena air kan? Yang separuhnya untuk tayamum. Ya. Tayamum untuk pengganti bagian wajah yang nggak bisa dibasuh. Ya. Wala yaktafi biniyati tayamum listiklali, dan tidak memadai ianya wudhu dengan niat tayamum karena istiklalnya wudhu. Maksudnya begini, ketika muka nggak bisa dibasuh tadi. Kalau muka nggak bisa dibasuh kan kita nggak basuh. Berarti untuk muka itu kan harus tayamum sekali ya. Harus tayamum sekali untuk anggota wudhu muka. Ketika kita tayamum tentunya ada niat tayamum. Jadi niat tayamum tidak bisa menggantikan niat wudhu. Dan tidak mencukupi ianya niat wudhu dengan niat tayamum karena istiklalnya wudhu.
Ketika wudhu harus ada niatnya, ketika tayamum untuk muka juga harus ada niatnya. Kama la takfi niyatul wudhu fi mahalliha, sebagaimana yang tidak mencukupilah oleh niat wudhu pada tempatnya niat untuk tayamum. Tayamum seumpama tangan, kama huwa zahirun, sebagaimana ini kama kelihatannya. Kama sebagaimana yang dia nyama itu zahir. Artinya sebagaimana tidak memadalah oleh niat wudhu. Kita udah niat wudhu di muka ya. Di tempatnya misalkan. Kemudian tangan kita nggak bisa kena air, harus tayamum. Nggak cukup niat wudhu untuk tayamum. Tayamum juga harus niat lagi. Itu. Sebagaimana tidak mencukupilah oleh niat wudhu pada tempatnya niat untuk tayamum. Tayamum untuk seumpama tangan. Misalkan tangan nggak boleh kena air. Artinya wudhu dan tayamum itu dua hal yang berbeda. Kembali ke Misalnya gini Tengku. Kalau memang wajah kan memang terhalang untuk kena air, tapi dia bisa tayamum. Iya. Berarti kita tayamum dulu Tengku sebelum basuh tangan. Nah, itu masalahnya ya kan. Apa wudhu dulu, tayamum itu apa terakhir, apa pas di bagian anggota yang nggak boleh kena air. Itu ya masalahnya ya. Iya. Iya. Begitu maksudnya Ustaz Baruli kan? Misalkan, misal kita udah basuh muka, udah niat lah katakanlah. Tiba giliran tangan nggak boleh kena air sama sekali. Apa langsung tayamum untuk tangan, baru berpindah ke kepala? Apa wudhu dulu selesai tayamum terakhir ya kan? Kelihatannya itu harus di tempatnya. Kelihatannya sementara kalau nggak salah ingat. Berarti tadi pas mau wudhu muka nggak boleh dibasuh, berarti tayamum dulu. Tayamum dulu ya. Untuk muka, kemudian baru lanjut wudhu niat di tangan. Ya, sementara belum ketemu di depan. Tapi lama proses wudhunya begitu Ustaz ya. Kering dulu segala macam. Emang kayaknya seperti itu Tengku kalau lihat ibaratnya itu. Jadi kan di situ kan memang ada dalam wudhu kan ada rukun yang namanya tertib gitu. Jadi memang kalau anggota pertama itu harus benar-benar suci dulu baru pindah ke anggota yang lain. Iya. Berarti Sebelum kita tayamum berarti kan nggak hitung ya. Iya. Berarti tadi itu seperti tadi kalau wajahnya juga mungkin tidak dimungkinkan berwudu, berarti kalau kesimpulannya dia harus tayamum dulu gitu Tengku. Tayamum dulu. Kalau ikut tertib kan. Karena kalau itunya kan nggak boleh kita berpindah dari satu anggota ke anggota lain sebelum anggota yang terdahulu itu disucikan gitu kan. Iya. Karena nggak bisa disucikan dengan wudhu, berarti ditayamumkan dulu. Tayamum dulu. Akhirnya begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, apakah 3 anggota wudhu? Misalkan muka nggak bisa dibasuh, tangan nggak bisa dibasuh, apakah mencukupi 1 tayamum? Apa setiap anggota harus 1 tayamum dia? Nah itu pertanyaan lagi. Gambarnya di mana Tengku? Muka nggak bisa basuh, nggak bisa kena air. Iya. Pindah ke tangan, dia udah tayamum untuk muka, ya kan? Kemudian tangan nggak boleh kena air. Apa harus tayamum lagi untuk tangan? Kayaknya iya ya. Iya. Satu tayamum untuk 1 luka Tengku. Pernah dengar di Buya. Kecuali ya baru ringan. Seluruh anggota wudhu nggak boleh kena air. Nah, itu baru tayamum kan? 1 kan? Iya. Nah, gitu. Kalau masih ada yang bisa diwudhu, tayamumnya jadi berkali-kali ya. Berkali-kali ribu banget. Itu kayaknya jarang yang praktek. Iya. Dianggap demam aja dah nggak boleh kena air. Jadi cukup sekali tayamum. Ya. Ustaz, kalau anggota tayamum nggak bisa disentuh kayak mana tuh Ustaz? Nah, itu bakal gugur lagi tayamumnya kemungkinan. Penyakit lebih susah lagi disentuh pakai abu dikit gitu. Iya, nggak boleh kena debu ya. Iya, gimana tuh? Kan bahaya kalau debu masuk luka ya. Ya disentuh aja mungkin udah sakit. Mungkin lebih ringan pakai air mungkin daripada disentuh lagi. Iya. Kalau kena air mudah dibersihkan, kering kan. Kalau debu gimana dicongkel masuk luka. Nah itu PR Ustaz, nanti kita lihat. Wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Itu namanya fakidut tahura ini mungkin. Iya ada itu Tengku solusinya. Salah untuk hormat waktu dulu kan. Kalau dia berada di tempat yang biasanya memang ada air dan lukanya ada kemungkinan sembuh. Gimana Ustaz? Nah, aman ya?
Biasa itu ada Tengku tata cara tayamum yang di atas perban itu kan ada luka itu yang di perban gitu ditutupin. Ya. Itu namanya sahibul jabirah. Nah, ini belum, ini kasusnya nggak ada perban. Kalau ada perban lain lagi nanti. Nah, Di wajah nggak ada perbannya, susah. ya, kalau ada perban nanti dilihat lagi. Dulu pakai perbannya dia udah suci dulu apa belum? Panjang nanti. Nanti Tafsilnya ya. kalau ada lukanya berarti solusinya ditutupin aja dulu, seolah-olah pakai perban aja supaya nggak kena debu itu. Masalahnya ini perban juga nggak boleh kena, Ustaz. Kalau dicopot perban nanti copot dagingnya. Nah, jadi kalau kasus luka yang ada perban nanti beda. Nanti dilihat kan, perban itu dipakai udah wudhu dulu apa belum? Nanti. Oke. Nah, sepintas seperti itu. Ustaz, kalau ganti tayamum tuh maksudnya harus lengkap dari pertama sampai selesai, Ustaz. Misalnya wajah nggak bisa kena apa kan? Diganti dengan tayamum. Itu digantinya di wajah aja ditayamumkan atau di tangan-tangan juga ya gitu? Di tangan-tangan juga kan yang disebut tayamum itu kan af'alun ya kan? Mahsusun, muftatahun ya. Bin niat, lap muka dan tangan. Satu tayamum lengkap, Ustaz. Bukan basuh muka pakai debu doang, bukan. Itu nggak disebut tayamum. Ya. Ya, itu. Kemudian biasnaihi. Kita lihat tadi apa? Kalau karena haji, kalau membarengkan ia akan niat dengan pertengahannya basuh. Niscaya mencukupi ia basuh. Coba kita lihat. Nah, qauluhu bi asna'ihi ay asna'i ghuslil wajah. Membarengkan ia akan niat dengan pertengahannya. Di pertengahan basuh wajah. Kafa. Ajza'a. Niscaya menyertai. Memadalah oleh menyertainya niat dengan pertengahan. Boleh. Cuma yang udah dibasuh nggak dihitung. Qauluhu wajib i'adatu ghusli ma sabaqaha, dan wajiblah oleh mengulang membasuh ma yang mendahului ianya ma akannya niat. Artinya i'adatu ghuslil juz'il ladzi, mengulang membasuh juz'u alladzi yang telah membasuhnya sebelum niat, karena tidak dihitung dengannya basuhan. Basuhan baru dihitung sesudah niat. Nah, titik ya. Titik. Nah, harus baca lagi nih. Atau orang lagi, qauluhu wala yakfi. Qauluhu wala yakfi. Tafadhal Sanurdin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakfi qarnuha bima qablahu. Ai bima qabla ghusli wajhi min sunani ka ghusli kafaini wa ka mudmadati wal istinsyaqi wa mahallu adami iktifai bi qarniha bihima illam yanaghasil ma'ahuma juz'un minal wajhi ka hamrati syafataini wa illa kafa wa fatathu sabu sunnati kama sayadhkuru. Qauluhu haitsu lam yastashabhu ha ay niyatu ila ghusli syai'in minhu ay wajhi fa in istashabaha kafat. Qauluhu wa ma qarnuha huwa awaluhu ay juz'ul ladzi karna ghaslahu niyatu wa awalu ghusli walau kana wastal wajhi au asfalahu. Lagi titik dulu saya. Nah, dikit-dikit kita titik. Kemudian kembali ke matan ya. Wala yakfi karnuha, tidak memadalah oleh menyertainya niat dengan ma sebelumnya basuh. Tidak memadalah oleh menyertainya niat apa nih? Tidak memadalah oleh menyertainya niat dengan ma sebelumnya wajah. Ya, sebelumnya wajah. Sekira-kira tidak menyertakan ia akannya niat hingga basuh sesuatu darinya wajah. Di sini kita surah penjelasan dulu.
Tidak memada menyertakan niat dengan sebelum wajah. Niat di ketika basuh tangan. Nawaitul wudu'a, basuh tangan ya. Itu enggak memada. Bila ketika dia basuh wajah nanti enggak niat lagi. Nah, jadi tidak memadalah oleh menyertainya niat dengan sebelum wajah. Niat di anggota sebelum wajah. Anggota fardu pertama wajah. Itu tidak memadai sekira-kira tidak menyertakan ia akannya niat hingga basuh sesuatu darinya wajah. Tapi bila niat ketika basuh wajah, nawaitul wudu'a, ketika basuh tangan udah niat, sampai ketika basuh sedikit dari wajah, niat itu masih ada. Itu boleh. Nah. Kemudian kita lihat. Wala yakfi, dan tidak memadalah oleh menyertainya niat dengan ma sebelumnya. Bima dengan ma sebelum basuh wajah daripada sunnah-sunnah. Ghaslil kaffaini ketika basuh dua tangan. Wakal madmadati berkumur-kumur wal istinsyak. Nah ini. Enggak memadai kan? Wa mahallu adamil iktifa, dan bermula kedudukan tidak memada dengan menyertainya niat dengan keduanya. Keduanya madmadah dan istinsyak. In lam yanghasil, jika tidak terbasuh bersama keduanya madmadah dan istinsyak oleh satu bagian dari wajah. Kahamrati syafataini, seperti merah dua bibir. Wa illa, jika terbasuh. Wa illa, wa in yanghasil, jika terbasuh ianya sesuatu dari wajah, kafahu, mencukupi ianya niat. Mencukupi ianya, gimana cara mengembalikan domain ini? Bermula kedudukan tidak memada dengan menyertainya niat dengan keduanya kumur-kumur istinsyak. Itu jika tidak terbasuh bersama keduanya oleh bahagian dari wajah seperti merah bibir. Jika terbasuh bahagian dari wajah, kafahu, mencukupi ia akannya seorang. Nah itu dia. Tadi niat di tangan nggak boleh kecuali niat itu menyertai sampai basuh muka. Kemudian tambahan lagi, niat di kumur-kumur dan istinsyak juga tidak memada. Kedudukan tidak memada untuk wudu bila ketika istinsyak dan kumur-kumur tidak ada bagian wajah yang terbasuh. Kalau ada bagian wajah yang terbasuh ketika kumur-kumur, ya udah, itu niat untuk wudu sekalian. Cuma pahala sunnahnya nggak ada. Ini wafatahu sawabu sunnah, luput kepadanya seorang oleh pahala sunnah. Kama saya zukuruhu, sebagaimana nama yang menyebut ianya musannif akannya. Artinya pahala sunnah baru kita dapatkan sesudah ada niat wudu. Kita basuh tangan ya. Basuh tangan, kumur-kumur nggak ada niat, nggak niat untuk sunnah wudu, nggak dapat pahala. Ya. Adapun sunnah-sunnah sesudah basuh muka nggak perlu diniat lagi, otomatis masuk. Cuma kalau sebelum niat basuh muka, sunnah yang kita lakukan perlu niat khusus. Ini dibedakan dengan puasa sunnah kan. Puasa sunnah sebelum zawal kita niat. Yang udah kita tahan diri dari pagi tadi, nggak makan, nggak minum, tetap dihitung puasa juga. Kalau wudu enggak. Nah. Gimana Ustaz? Sedikit lagi dulu ya, biar ini ya. Qauluhu, ucapan syarih haisu, tidak sekira-kira tidak menyertakan ya seorang akannya niat ila ghasli syai'in, kepada basuh sesuatu darinya wajah. Maka jika menyertai ia akannya niat, kafat, ia mencukupi ianya niat ya. Ya. Itu Ustaz. Kalau udah detail begini rada ribut Ustaz ya. Wudu aja kayaknya ribut banget. Berarti gambarannya niat yang muktabar itu tunggu ya. Niat ya, yang muktabar. Niat yang udah muktabar itu seperti ya gampangnya niat wudu, tapi dia posisinya bukan tepat di wajah, tapi sebelum wajah seperti tangan. Tapi nah, disyaratkan iktifa di sini adalah niat itu istilahnya mah dawam hingga sampai terbasuh wajah, itu baru dihitung tunggu ya. Benar. Nah, jadi kalau niat bisa dia dawamkan dari basuh tangan udah niat wudu kan? Niat itu tetap sampai basuh wajah, berarti dia dapat pahala sunnah juga. Karena ketika melakukan basuh tangan sudah ada niat kan? Dapat pahala sunnah. Di muka dapat pahala wajib nanti. Artinya wudunya dianggap sah. Ya. Tapi kalau niat wudu doang, nawaitul wudu'a di tangan. Kemudian dia basuh muka. Kalau dia niat lagi sekali lagi,
berarti dapat pahala sunnah, wudhunya juga sah. Tapi kalau di muka nggak niat lagi nggak boleh. Karena tempat niat awal wajib, kan? Awal sunnah. Nah, begitu Ustaz. Kemudian tadi dikit lagi wama. Qauluhu wama qaranahu. Bermulama yang menyertai dianya mah akannya niat, dua dianya mah itu awalnya. Kita lihat nih kan domelnya susah, makanya beliau ma di sini maksudnya juzu. Wama dan bermula juzu. Juzu alladzi qarana. Yang menyertailah oleh basuhnya juzu akan niat. Bermula juzu alladzi yang menyertai oleh basuhnya juzu akan niat, huwa dianya juzu itulah awal basuh. Bermulama yang menyertai ianya mah akannya niat, dianya mah itu awalnya basuh. Bermula juzu alladzi yang menyertai oleh awalnya oleh basuhnya, bermula bagian alladzi yang memukaranah, yang menyertai oleh basuhnya juzu akan niat, huwa dianya juzu itu awal basuh. Jadi yang dianggap awal basuh ketika pas niat. Walaupun kita udah basuh dulu tanpa niat nggak dihitung kan. Jadi dianggap awal basuh pas ketika niat. Walau kana wastal wajihi, sekalipun ada ianya bagian tadi, itu pertengahan wajah. Oh asfalahu atau di bawahnya wajah. Yang penting pas kita basuh di mana ada niat itu awal. Berarti qarana ghaslu kita jadikan fa'il, aniyata maf'ul. Sebagaimana qaronaha. Jadi dhamir mustatir di qarana artinya ghaslu. Ha maf'ul aniyata. Berarti kalau semisal apa namanya ada sabun di wajah itu jangan diniatin untuk wudhu dulu Tengku ya. Karena kan nanti airnya bercampur dengan sesuatu yang merubah terhadap kemutlakan air gitu. Ya, kalau sabunnya banyak Ustaz. Ya. Kalau sabunnya sedikit Tengku? Itu kan kemarin syaratnya kayaknya udah ya. Di bagian anggota badan itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air kan? Tagayuran kasiran. Nah. Oh, perubahan yang banyak. Nah, kalau berubah sedikit nggak apa-apa. Termasuk najis yang sedikit juga Tengku? Kalau najis nggak boleh. Oh. Kalau najis kan kalau tersentuh air yang sedikit langsung bernajis kan. Tapi kalau benda suci dilihat dulu. Nah ini Ustaz. Allah yakuna alaihi, bahwa tidak adalah di atas anggota badan itu mughayyirun yang bisa merubah bagi air akan perubahan yang mudarat. Kalau perubahan yang tidak mudarat nggak apa-apa. Cuma masalahnya sabun mudarat nggak kalau merubah air. Kalau sedikit banget kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya, tapi pastinya nggak tahu. Seperti za'faran di sini, sandalin kemarin ya. Khilafan di jam'in. Ada ulama yang menyatakan nggak apa-apa. Nah itu Ustaz. Di syarat wudhu yang ketiga kemarin. Nah, ini apa maksud perubahan yang mudarat bi ayyakuna kasiran kan? Artinya perubahannya banyak sehingga tidak bisa disebut lagi air mutlak. Tapi kalau perubahannya sedikit, walaupun ada sabun sedikit, airnya nggak disebut air sabun, masih disebut air kan? Boleh Ustaz. Kalau udah disebut air sabun, nah itu nggak boleh. Susah untuk mengingat ini apa namanya surahnya. Banyak kaitnya, bingung kita cara menghafalnya Ustaz Haruli. Penting kita hafal matan aja. Hadir. Bilang sama guru di sini sehari satu perkara ini diingat. Sehari? Hari satu perkara yang diingat. Oh, ya. Ini apa masalahnya itu aja. Jangan banyak-banyak Ustaz. 36 hari setahun 36 masalah. Ya. Kalau kita konsisten kayak kitab dalam ta'lim begitu Ustaz, nggak harus banyak-banyak kan?
Ini kita ngaji ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun ngaji, tapi jarang yang bisa hafal alfiyah 1000 bait. Kenapa? Nggak continue. Coba kalau dari kelas 1, 1 bait sehari kan. 3 tahun di pondok udah bisa 1000 bait. Ini nyatanya kita nggak bisa. Kenapa? Nggak istiqomah. Sekali hafal 20 bait, besok nggak hafal lagi. Besoknya hafal 60 bait kan. Karena kita ini tidak dipaksa, Kalau dipaksa memang. Kita makhluk yang butuh kepada pemaksaan, Ustaz, aturan. Di Jawa itu Ustaz jadikan wirid Ustaz di pasar. Di Aceh nggak wajib dulu waktu saya ngaji, saya nggak bisa hafal alfiyah, padahal penting banget. Dalil. Nah, itu Ustaz. Kemudian, jadi yang terkena anggota yang dibasuh pas niat itulah awal basuh. Fatafutu sunnatul madmadati inin ghasala ma'aha syai'un minal wajah kahumrati syafati ba'dan niyah. Maka luputlah oleh sunnah madmadah. Maka luputlah oleh sunnah berkumur-kumur jika terbasuh bersamanya kumur-kumur oleh sesuatu dari wajah. Seperti merah bibir. Kapan terbasuh sesuatu dari wajah? Sesudah niat. Kalau kita niat pas kumur-kumur ya. Pas kumur-kumur niat rafa hadas. Kemudian terkena wajah, berarti itu dianggap untuk wajib wajah ya. Untuk sunat enggak ada. Nah ini. Berarti enggak ada pahala sunnah, makanya nanti ada ajarannya dipisah untuk niat sunnah dan niat fardu. Kalau sekali doang niat, yang dihitung ke fardunya. Benar nggak seperti itu? Kita lihat nih. Qauluhu fatafutu sunnatul madmadah. Maka luputlah oleh sunnah madmadah dan istinsyaq. Bahwa dianya ucapan syariah ini tafri. Itu merupakan tafri atas keadaan ma yang menyertai ianya ma akan niat. Huwa dianya ma itu awal basuh. Kalau awal basuh adalah tempat yang terkena niat, pas niat maksudnya, berarti ketika kita berkumur-kumur, ada bagian wajah yang terkena, pas kita niat ya, nawaitul wudu'a, sambil kumur-kumur, ada bagian wajah yang kena, berarti niat itu langsung untuk wajah, otomatis. Maka luputlah sunnah madmadahnya. Jika terbasuh bersamanya madmadah dan atau bersama istinsyaq, kama alimta. Hanya saja luputlah oleh sunnah. Wa inna ma fatati sunnah. Hanya saja luputlah oleh sunnah dengan demikian. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu yushtaratu. Disyaratkan pada hasilnya sunnah. Disyaratkan pada hasilnya sunnah. Takaddumuha. Terdahulu keduanya madmadah dan istinsyaq di atas membasuh wajah. Walam yujad. Dan tidak didapatkan akan dianya terdahulu di sini. Kumur-kumur madmadah baru sunnah sebelum basuh wajah. Tapi ketika kita kumur-kumur udah niat rafa hadas dan terkena wajah, langsung otomatis untuk wajah. Kecuali kita bisa kumur-kumur tanpa terkena wajah. Nanti pas wajah niat lagi. Gimana Ustaz? Riuh nggak kira-kira? Pakai selang lah itu gua. Iya, pakai corong Ustaz. Tapi nggak apa-apa, nggak usah pakai corong. Kita niat 2 kali kan? Ini sunnah wudu, kan? Kita niat ini sunnah wudu apa nawaitul wudu'a aja. Nawaitul wudu'a ketika basuh tangan kan. Kemudian ketika basuh muka juga nawaitul wudu'a sekali lagi. Artinya niat pertama untuk sunnah, niat kedua untuk fardu. Apa cukup dalam hati ini sunnah wudu gitu? Cukup nggak ketika basuh tangan? Niat dalam hati tunggu. Ya. Cukup nggak? Dapat nggak pahala sunnah kalau kita niat dalam hati ini sunnah wudu? Artinya kita tahu kan mana sunnah, mana fardu. Tapi kita nggak niat nawaitul wudu'a. Kayaknya itu bukan niat ya. Kalau niat sunnah, nawaitu sunanal wudu. Nah, itu ada kemungkinan. Tapi nanti kita lihat nih, cara niatnya ada nanti di depan kan. Dia membedakan niat. Gimana? Niat ia di ketika dari tiap-tiap tangan sunnah wudu ya, dapat. Ini niat sunnah wudu. Kan udah ada wudunya juga ya. Wudu, sunnah wudu. Boleh. Ya, sunnah wudu. Kayaknya niat sunnah wudu doang udah dapat. Ada di takrirat kayaknya Tengku pernah tahu. Niat sunnah wudu aja kan?
Iya, nawaitu sunnal wudu'i kayak gitu. Lillahi Iya. ta'ala. Sama kayak di sini berarti. Sunnatal wudu nih nanti. Dikit lagi. Ya, sampai di sini dulu gimana ini ceritanya? Ya. Satu baca lagi ya. Ini dulu wa'lam ini. Belum titik soalnya. Siapa yang mau baca Ustaz? Tafadhol. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna hadzal juz'a alladhi in ghassala ma'al mudmadati awil istinsyaki la tajibu i'adatu ghaslihi in ghassalahu biniyatil wajhi faqat. Wa amma idza ghassalahu biniyatil mudmadati awil istinsyaki au biniyatihima ma'al wajhi au atlaka wajabas i'adatuhu wa hadha huwal mu'tamadu wa kila la ya'iduhu illa in qasada sunnata faqat la in qasada wajha faqat au qasadahu was sunnata au atlaka. Bingung kita Ustaz, kebanyakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu anna hadzal juz'a, bahwa sungguh ini juzu allazi yang terbasuh ia bersama kumur-kumur atau istinsya, itu tidak wajiblah oleh mengulang basuhnya juzu. Ketika kita kumur-kumur istinsyak tadi kan niat nawaitul wudu'a. Ada bagian muka yang terbasuh. Yang udah terbasuh nggak perlu diulang lagi. Tidak wajiblah oleh mengulang membasuhnya bagian yang sudah ada niatnya. Jika nggak wajib ulang jika ghasalahu membasuh ianya juzu dengan niat wajah fakat. Nawaitul wudu'a. Ketika kumur-kumur, dia kumur-kumur. Tapi ada bagian wajah yang terkena, niatnya basuh wajah. Jadi nggak perlu diulang lagi, tinggal melanjutkan. Gimana ini prakteknya ya? Kumur-kumur tapi niatnya basuh wajah. Ya niat basuh wajah tapi dimulai dengan kumur-kumur tengku gitu. Gitu aja kita takdirkan biar mudah Ustaz. Iya. Jangan dibikin ribet ya. Iya, iya. Oke. Pokoknya walaupun dia madmadah istinsya, kalau niatnya basuh wajah, bagian wajah yang udah terbasuh bersama niat nggak perlu diulang. Nah itu kan. Amma idza ghasalahu. Adapun bila membasuh ya akannya bagian wajah tadi dengan niat madmadah atau istinsyak, memang niat untuk kumur-kumur istinsyak, cuma wajah terbasuh sendiri. Atau dengan niat keduanya bersama wajah, penggabungannya, niat madmadah kumur-kumur sekaligus wajah. Atau atlaka, atau itulah yang nggak niat apa-apa. Wajiblah oleh mengulangnya juzu yang terbasuh tadi. Inilah pendapat mu'tamad. Nah ini Ustaz. Gimana takdirnya? Ini terlalu detail Ustaz ya. Kalau kita ngajarin anak-anak wudhu kan nggak begini Ustaz ya. Pokoknya ketika basuh wajah niat, udah beres. Ini nggak ada takdir-takdir. Susah. Ini kita buat Ustadz ini, Tunggu. Buat takdir-takdir. Nah, itu kalau buat umum untuk pulang haji pegangin kepala doang dia paling ya. Ya kagak ada yang diingat Ustaz. Nggak dapat apa-apa, pusing doang. Ini yang katanya kemarin Ustaz. Kalau kita baca hasyiah sebelum menyelesaikan matan dan syarah yang ada bingung doang ya. Ini nih. Ustaz. Ya orang belajar tauhid. Jadi makanya ini kita baca hasyiah ini lebih latihan baca doang Ustaz ya. Kalau untuk merangkum masing-masing. Bingung gitu. Kita ingat pokoknya aja di luar. Tapi Ustaz, gimana Ustaz? Udah ketemu kitabnya merangkum Fathul Mu'im Ustaz. Apa namanya? At-Tashilul Fathul Mu'im. Karangan orang Tomoro. Iya. Itu berarti ibaratnya lebih mudah ya di kesimpulan semuanya Ustaz ya. Dia kesimpulan Tashilul Fathul Mu'im di nama kitabnya itu. Ada di Kelamutnya, ada PDF-nya itu. Bentar ya download. Kayaknya saya udah pernah lihat cuma cantik. Tashil Fathul Mu'in Ustaz. Tashilul Fathul Mu'in. Namanya Qurratul Ainin Tashilul Fathul Mu'in.
Mantap itu Ustaz. Berarti udah disimpulkan yang apa namanya yang kayak benang kusut dalam pikiran kita. Padahal menurut Musannif ini jelas kan? Diletak nombor 1, nombor 2 yang sunat yang nombor 1, nombor 2 diletak itu Ustaz. Diletakkan nombor-nombor Ustaz. Ya. Nah, ini teman-teman semuanya download Tashil Fathul Mu'in. Bagusnya semua kitab yang berkenaan dengan Fathul Mu'in kita baca semua. Nanti kalau ada informasi kitab apalagi yang berkenaan dengan Fathul Mu'in, apa ta'liq terhadap Fathul Mu'in, segala macam, kita gabung semua. Bisa membantu kita untuk memahami ibarat. Nah, itu yang mu'tamad. Wakilah dikatakan orang la yu'iduhu, tidak perlu mengulangi ya akannya juzuk tadi. Kecuali baru mengulang in qasada sunnah faqat. Jika bermaksud dia akan sunnah saja ya. Ketika mutmadah niat sunnah mutmadah. Sunnah istinsyak. Nah, itu baru bagian wajah yang terbasuh harus diulang. La in qasadal wajah faqat. Tidak perlu diulang jika bermaksud ia apa nih? Tidak mengulang ia akannya juzuk kecuali jika bermaksud ia akan sunnah faqat. Tidak perlu mengulang jika bermaksud ia akan wajah faqat atau bermaksud ia akannya wajah dan sunnah atau itlak ia. Ini lebih umum kan? Niat wajib dan sunnah. Artinya madmadah sekaligus basuh wajah. Nggak perlu ulang. Kalau di atas tadi yang mu'tamad harus diulang. Nah, itu Ustaz. Udah titik kayaknya Ustaz ya. Dikit ini. Walhasilu bermula kesimpulan itu bahwa sungguhnya kalam di sini itu pada 3 tingkatan. Al-awwal bermula yang pertama itu pada memada dengan niat. Memada dengan niat ketika kita basuh niat awal basuh wajah. Bermula yang kedua itu pada luput pahala madmadah dan istinsyak. Nah, kalau ketika istinsyak nggak ada niat khusus, terbasuh bagian wajah berarti pahala istinsyaknya nggak ada, langsung jadi wajib. Bermula yang ketiga itu pada mengulang demikian juzuk yang terbasuh ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Fihi tafsilun, padanya itu ada tafsil yang sungguh kalian sudah mengetahui. Itu Ustaz. Nuktah kabir. Tanggung Ustaz. Tanggung Ustaz, kita selesaikan sampai rukun yang kedua besok. Baca lagi Ustaz. Siapa yang baca qauluhu? Masih ada? Ustaz Irwan? Siapa yang mau baca? Matan Ustaz. Qauluhu ini matan udah tadi ya? Wal ula ay li ajli an la tafuta alaihi sunnatul madati wal istinsyaqi wa qawluhu an yufarriqa an niyata ay au yadkhulu ma'u fi mahallihima min an unbubatin hatta la yang ghasila ma'huma syai'un min al-wajhi. Qawluhu la tafutta ghaslatu lil awliyat lil awlawiyah lil awliyati wa qawluhu min awwalihi ay min awwali ghusl wajhi wa qawluhu wa fadilatul madmadati ay wa hatta la tafuta fadilatul madmadati au al-istinshaqi bima alimta min anna syarta husuliha taqaddumuhuma ala ghuslil wajhi wa qawluhu ma'al inqisali al-ula bi inqisalil bibabis sababiyati.
Oke Ustaz, titik. Nah, ini baru titik besar. Jadi tadi di atas mana tadi? Maka fal aula, maka yang lebih baik itu bahwa membedakan ia akan niat dengan bahwa niat ia di ketika tiap-tiap daripada basuh dua tangan madmadah dan istinsya akan sunnah wudu, kemudian akan fardu wudu ketika basuh muka, sehingga tidak luputlah oleh fadilah menyertai niat dari awalnya wudu, sehingga tidak luputlah oleh fadilah madmadah dan istinsya dengan sebab terbasuh merah bibir. Nah, ini Ustaz. Qaulu fal aula, maka bermula yang lebih baik, untuk apa? Li ajli, supaya bahwa tidak luput di atasnya seorang oleh sunnatul madmadah, oleh sunnah kumur-kumur dan istinsya. Itu bahwa membedakan ia akan niat. Pertama, biar dapat pahala sunnah dan wajib, membedakan niat. Atau ada cara kedua, yudkhil, kita baca ya. Au yudkhilal ma'a fi mahallihima. Atau bahwa memasukkan ianya seseorang akan air pada tempat keduanya madmadah dan istinsyak, min unbubah, dari lubang ya, kayak pakai corong tadi ini ya. Hatta layan ghasilah, hingga tidak terbasuh bersama keduanya kumur-kumur dan istinsyak oleh sesuatu dari wajah, karena kalau terbasuh sesuatu dari wajah otomatis langsung jadi niat rafa' hadas ke wajah ya. Qauluhu hatta la tafuta illat li aulawiyah. Kenapa lebih utama membedakan niat? Nah, sehingga tidak luputlah oleh fadilah madmadah tadi. Min awalihi ay min awali ghaslil wajah. Awalihi ini kembali ke kan wudu, kepada ghaslil wajah, sehingga tidak luputlah oleh fadilah menyertakannya niat dari awalnya basuh wajah. Sehingga tidak luputlah oleh fadilah menyertakannya niat dari awalnya basuh wajah. Dan sehingga tidak luputlah oleh fadilah berkumur-kumur. Artinya sehingga tidak luputlah oleh fadilah berkumur-kumur dan istinsya. Karena ma yang engkau ketahui daripada bahwa sungguh syarat hasil keduanya. Karena ma yang engkau ketahui dari bahwa sungguh syarat hasilnya fadilah, itu terdahulunya madmadah dan kumur-kumur di atas basuh wajah. Qauluhu ma'an ghisal, al-aula yang lebih baik itu bin ghisal. Bukan ma'a ya. Dengan menggunakan bi sababiyah. Bermula yang lebih utama itu niat ia ketika tiap-tiap dari basuh dua telapak tangan, madmadah dan istinsya sunnah wudu. Pertama niat sunnah wudu kan. Kemudian niat akan fardu wudu ketika basuh wajah. Sehingga tidak luputlah oleh fadilah menyertakannya niat dari awal basuh wajah. Gimana maksudnya? Sehingga tidak luputlah oleh fadilah menyertakannya niat dari awal basuh wajah. Artinya sehingga tidak luputlah oleh keutamaan menyertakannya niat dari awal basuh wajah. Dan tidak luputlah oleh fadilah berkumur-kumur istinsya dengan sebab terbasuh merah bibir. Gimana Ustaz? Udah telat ini. Udah setengah 8. Gimana Ustaz? Kenapa dari awal basuh wajah? Mestinya dari awal wudu ya. Coba kita lihat ibaratnya. Yang lebih baik dia membedakan dengan bahwa niat ia ketika tiap-tiap dari basuh telapak tangan, madmadah istinsyak sunnah wudu. Oke. Ketika tangan niat sunnah wudu, dapat pahala sunnah. Kemudian niat akan fardu wudu ketika basuh muka niat fardu wudu. Kenapa perlu membedakan? Kenapa lebih aula? Sehingga tidak luputlah oleh fadilah menyertakannya niat dari awal basuh wajah. Tamirnya ke sini. Sehingga tidak luput oleh fadilah menyertakannya niat dari awal basuh wajah. Kalau saya memahami kayaknya sebelum basuh wajah tadi dibasuh tangan ada niatnya. Iya Tengku, kalau misalnya gini, kalau kita niat fardu wudunya ketika mulai dari basuh tangan, otomatis ketika nyampe wajah itu udah bukan awal niat kan. Jadi fadilah istishabnya di awal basuhan tuh nggak dapat gitu. Istishab. Kan di istishabnya dari kalau sunnah kan ini mah fadilah tentang ya. Iya. Berarti kan beda, bukan kerukun tapi fadilah, keutamaan. Kan keutamaannya mah
istizhabnya semenjak basuh yang wajib itu tunggu. Misal, oke, takdirnya ketika kita basuh wajah udah niat rafa hadas, sampai ketika basuh wajah masih ada niat rafa hadas. Apakah kita dapat pahala sunnahnya? Tapi nggak ada niat sunnah. Nggak dapat maksudnya, maksudnya kalau misalnya gini ya, kan boleh aja niat ya kalau paham saya gini, boleh aja niat rafa hadas dimulai ketika basuh tangan, boleh tunggu. Boleh, yang penting niat itu masih ada, masih dawam. Masih ada ketika sampai wajah kan? Nah, ya. Berarti kan itu nggak istizhab di awali juz ini Tengku. Karena pertama niatnya kan udah dari tangan gitu. Tapi kalau niatnya dipisah kan niat buat sunnah, terus ketika wajah itu baru niat fardu. Berarti istihhabnya kan udah dari awal wajah basuhan gitu. Berarti istishab itu ada fadilah tersendiri maksudnya Ustaz? Nah, iya ada fadilah tersendiri gitu. Disunnahkan niat ketika awal basuh wajah, itu ada fadilah, ya kan? Iya. Berarti ketika basuh wajah ada niat khusus, ketika basuh tangan ada niat khusus. Iya. Sehingga tidak luputlah oleh fadilah membarengkan, menyertakan niat dari awalnya basuh wajah. Dan tidak luputlah oleh fadilah madmadah dan istinsyaq dengan sebab terbasuh merah bibir. Ketika istinsyaq, ketika kumur-kumur, walaupun terbasuh merah bibir nggak apa-apa. Karena ada niat khusus untuk sunnah kan, untuk wajah kemudian niat lagi. Lebih kurang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ini Ustaz. Itulah fikih. Oh, Ustaz Fahri udah pamit. Bagaimana Ustaz Saiful? Nggak ada komentar? Ustaz. Ustaz Nasruddin. Ustaz Nasruddin nggak baca hari ini ya? Siap. Sedang dalam perjalanan. Tentu. Ngantor Ustaz? Ini ada tugas ini. Selamat bertugas Ustaz. Lancar jaya.